Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini adalah tentang penyusunan proposal bisnis. Proposal bisnis atau rencana bisnis ini juga disebut business plan. Nah, apa itu proposal bisnis atau rencana bisnis? Rencana bisnis di sini disebutkan sebagai sebuah gambaran secara terperinci mengenai usulan bisnis. Jadi masih diusulkan. Jadi kalian punya angan-angan nih, bisnisnya nanti bakal gimana. Nah, itu kalian tulis secara terinci menjadi namanya rencana bisnis atau business plan. Oke, ini ada beberapa pengertian business plan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hisrich and Peter, business plan ini adalah sebuah dokumen tertulis. Jadi harus tertulis namanya business plan, yang disiapkan oleh wirausahawan dan calon wirausahawan untuk menggambarkan semua unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal, mengenai perusahaan untuk dalam rangka untuk memulai. Jadi ini dibikin sebelum, karena namanya rencana, itu dilakukan sebelum action. Kemudian isinya itu perencanaan mulai dari pemasaran, modalnya, kemudian proses operasional hingga sumber daya manusia. Ini kurang ya kalau saya ditambah lagi dari sisi keuangan. Jadi isinya mulai dari mungkin permodalan ini, tapi bukan hanya modalnya saja, tapi juga proyeksi pendapatan. Oke, jadi mulai dari cara memasarkan, cara kalian dapat modal, kemudian kira-kira pendapatannya dari mana, berapa pendapatannya, kemudian bagaimana proses produksinya, kemudian sumber daya manusianya. Nah, itu secara menyeluruh secara tertulis di dalam proposal bisnis atau rencana bisnis. Kemudian menurut McGinson, it is a written statement, ya, pernyataan tertulis setting forth the business mission, yang berisi di dalamnya ada misi, objektif itu tujuan. Jadi misinya kalian mendirikan bisnis itu apa, tujuannya, goal-nya itu apa. Is operational and financial detail. Jadi ada rencana operasionalnya, ada rencana keuangannya secara mendetail. It's ownership. Ownership berarti permodalan. Permodalan. Kenapa ownership itu sama dengan permodalan? Jadi kalau modalnya itu dari satu orang, berarti kepemilikannya itu oleh satu orang. Tapi kalau kepemilik modalnya dari banyak orang, dari beberapa orang, itu berarti nanti bisa jadi namanya joint venture. Bisa jadi ada pihak yang pemodal, ada pihak pengelola. Gitu ya. Kalau pemodal itu pemiliknya. Jadi kalau kalian misalnya gini, modalnya dari orang tua kalian nih, kalian cuma mengelola, berarti sebenarnya pemilik itu adalah orang tuanya kalian. Kalian hanya mengelola. Jadi modal ini hubungannya dengan kepemilikan, ownership. Kemudian selanjutnya and management structure atau struktur manajemen and how it hopes to achieve its objective, dan bagaimana semuanya itu tadi mulai financial, operasional, modal dan manajemen itu berusaha untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan tadi. Oke, walaupun sama-sama bisnisnya bisnis kuliner, tapi tujuan bisa macam-macam, gitu ya. Ada yang tujuannya untuk mengenalkan penyedia makanan sehat, berarti tujuannya dia adalah makanan sehat. Ada yang tujuannya adalah penyedia makanan untuk orang-orang yang melakukan program diet, berarti tujuannya dia itu. Ada yang penyedia makanan untuk orang-orang kantoran, gitu. Berarti dia pasarnya adalah orang-orang kantoran. Jadi objektifnya atau goal-nya itu beda-beda tergantung usahanya. Jadi tergantung pemiliknya. Pemiliknya itu menganut aliran apa gitu misalnya ya. Selanjutnya, business plan merupakan dokumen tertulis yang menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut secara rinci dan detail mengenai apa produk Anda dan mengapa Anda menjalankan bisnis tersebut. Kalau pertanyaannya mengapa, itu nanti bicara tentang misi, visi, dan tujuan itu tadi. Kemudian siapa customer Anda, ini bicara tentang target pasar. Seberapa besar pasarnya, gitu ya, besar atau kecil gitu. Kemudian bagaimana kondisi pasar, kondisi demografi itu misalnya kayak dari segi gender, laki-laki atau perempuan pasarnya. Kemudian dari usia berapa,
dari yang penghasilannya berapa itu bicara tentang demografi. Kemudian minat. Minat itu bisa jadi masalah hobi misalnya. Anak perempuan usia anak kuliahan tapi yang minatnya di K-pop misalnya, itu jadi pasar tersendiri. Ada yang minatnya di hal yang lain misalnya. Nanti jadi pasar-pasar tersendiri sesuai dengan minat. Nah, kemudian ada juga kalau kita lihat ya kelompok-kelompok hobi bisa jadi. Ada yang kelompok komunitas Vespa, berarti dia minatnya adalah mencari tentang Vespa. Jadi kalau komunitas Vespa dia akan mencari spare part-nya Vespa, orang yang jual Vespa, servis Vespa. Dia itu pasarnya dari orang yang hobi di kelompok minat tadi. Kemudian dari kelas penghasilan. Penghasilan itu walaupun hobinya sama, penghasilannya berbeda, bisa jadi pasar yang berbeda. Kemudian kelas ekonomi. Selanjutnya, bagaimana tentang ketersediaan bahan baku? Siapakah yang menjadi supplier? Itu semuanya tertulis di dalam rencana bisnis. Selanjutnya, bagaimana cara menganalisis dan membuat strategi pemasaran? Jadi menganalisis pasar. Pasar ini sudah jenuh atau pasar ini masih potensial? Sudah jenuh itu maksudnya sudah banyak pemain, terus sudah banyak orang yang menjadi produsen untuk pasar tersebut gitu ya. Itu berarti sudah jenuh, akan kesulitan ketika kalian masuk ke pasar yang sudah jenuh. Atau potensial itu berarti masih banyak orang yang belum menggarap pasar itu. Jadi kalau kalian jadi pelopor di sana, jadi yang trendsetternya itu berarti masuk ke pasar yang masih pasar yang potensial gitu. Kemudian butuh modal berapa banyak dan bagaimana cara mendapatkan modal tersebut? Apakah pinjam dari orang tua, pinjam dari teman, pinjam dari bank, itu semua ditulis di dalam proposal bisnis. Kemudian seberapa besar kebutuhan operasional. Jadi untuk biaya-biaya operasionalnya itu butuh berapa banyak dan bagaimana Anda membiayainya. Berarti ini hubungannya sebenarnya lanjutan dari modal tadi. Kemudian berapa karyawan yang dibutuhkan, apa saja tugasnya, job description itu tugas. Kemudian kapan Anda merekrut mereka, terus kualifikasi apa yang dibutuhkan, kayak untuk posisi ini dibutuhkan yang bisa begini, begini, begini. Untuk kalian misalnya usaha fotografi, berarti dibutuhkan orang yang bisa punya skill fotografi atau yang punya kamera sendiri. Nah, itu kan spesifikasi atau kualifikasi yang dibutuhkan. Kemudian berapa target penjualan? Nah, target penjualan nanti hubungannya sama biaya tadi. Ternyata operasionalnya besar nih sehingga butuh modal yang besar. Sehingga target penjualannya juga akan tinggi. Nah, itu hubungannya ke sana nanti. Berapa persen return of investment? Ini sudah tingkat advance kalau sudah bicara masalah return on investment. Jadi kalau modalnya 10, kembalinya 10, berarti return-nya itu 1:1. Padahal harapannya kita kalau modalnya 10, itu kembalinya 11, ada keuntungan. Kemudian, kapan bisnis akan balik modal? Yang terakhir, jika terjadi kemungkinan terburuk, ini exit plan-nya. Gitu ya. Apakah usaha ini ditutup atau diakuisisi oleh perusahaan lain? Itu exit plan. Selanjutnya, 4 alasan membuat bisnis plan atau membuat proposal bisnis. Jadi ada 4 alasan. Pertama, untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dalam merencanakan bisnis. Kalau kalian pernah dengar kata-kata wise word dari gini. Ketika kalian membuat perencanaan, berarti kalian sudah melakukan separuh perjalanan untuk melaksanakan gitu ya. Jadi kalau kalian tidak punya perencanaan, ya mulainya dari nol lagi gitu. Tapi kalau kalian punya perencanaan itu paling enggak sudah separuh tercapai gitu. Nah, jadi ini membuat perencanaan itu seperti itu. Yang pertama, untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis. Sebentar. Saya stop dulu ya. Oke. Sekarang jam 9.21, saya ingatkan untuk yang belum mengisi presensi atau attendance di e-study, karena saya lihat tadi banyak yang baru join. Silakan kalian mengisi attendance di e-study pada pertemuan ke-6. Saya buka dari jam 9 sampai 9.30. Sekarang sudah 9.22, tinggal 8 menit lagi saya tutup untuk kehadiran yang pertama. Oke?
Coba saya cek dulu. Oke. Nah, selanjutnya tentang kalau saya mau tanya, kalian lebih kelihatan yang seperti ini apa tampilan saya bikin slideshow begini? Slideshow, Bu. Slideshow aja, oke ya. Ini saya jelaskan selanjutnya. 5 alasan mengapa bisnis plan harus dibuat dengan baik, gitu ya. Jadi bisnis plan ini akan menjadi cetak biru atau blueprint. Kalau kalian bikin desain, rancangan kan kalian bikin cetak biru nih, gitu ya. Nah, bisnis plan ini cetak biru dari blueprint dari usaha Anda, gitu ya, dari usaha kalian, dari bisnis yang akan kalian bikin, gitu, yang akan kalian jalankan. Jadi kayak standarnya itu, standar operasionalnya itu ada di blueprint tersebut, gitu. Kemudian bisnis plan ini ternyata bisa digunakan untuk mencari dana, untuk mencari modal. Jadi kalian bikin bisnis plan yang baik, kalian ajukan ke pemodal, nanti akan melihat dia. Pemodal itu orang yang punya modal, gitu ya, punya dana menganggur, kalian bisa mengajukan sana. Oh, usaha saya ini menjanjikan karena proyeksi keuntungannya begini, gitu. Itu ditampilkan di dalam bisnis plan. Kemudian bisnis plan itu selanjutnya adalah sarana komunikasi untuk menarik orang lain, misalnya supplier, terus penyandang dana tadi saya bilang ya, kemudian konsumen ataupun partner gitu ya, kalian mau ngajak orang lain untuk jadi partner misalnya. Kalian selanjutnya bisnis plan ini akan membuat mereka memahami tujuan dan cara bisnis kalian itu bekerja. Tuh. Kemudian rencana bisnis ini akan mempermudah dalam menjalankan usaha dengan mengetahui langkah-langkah praktis dalam menghadapi persaingan. Kenapa persaingan? Karena di dalam bisnis plan itu kan juga ada rencana pemasaran dan cara kalian menganalisis pesaing. Oh, pesaingnya itu mainnya di sebelah sini dong. Berarti saya harus main yang di sebelah sana dong gitu. Jadi kayak untuk menghadapi persaingan itu kalian sudah punya cetak birunya juga gitu. Kemudian membuat promosi sehingga dapat berjalan lebih efektif. Selanjutnya membuat pengawasan lebih mudah dalam operasionalnya. Apakah sudah mengikuti rencana atau tidak. Ternyata kalian bikin rencananya lurus gitu. Ternyata ini karena banyak orang, karena kalian merekrut banyak orang, banyak partner, misalnya tiba-tiba mau melenceng. Mau melenceng kalian bisa luruskan lagi. Kalian kan kita kan bikin proposal bisnisnya gini gitu. Kalian mulai melenceng nih. Ayo lurusin lagi gitu. Kayak gitu. Oke. Ini 5 alasan mengapa bisnis plan itu harus dibuat dengan baik. Selanjutnya, komponen apa saja yang ada di dalam rencana bisnis, gitu ya. Sebelumnya kalian jangan ketakutan dulu. Ini harus dibikin dalam satu waktu. Kita punya nggak sampai 1 semester ya, sudah tinggal setengah semester lagi itu untuk membuat ini. Oke. Apa saja? Yang pertama itu ada ringkasan. Ringkasan itu dibuat di akhir, bukan di awal. Jadi kayak abstrak, kalau kalian bikin tulisan, abstrak itu dibuatnya di akhir. Jadi yang isinya itu ringkasan dari semua babnya. Jadi pertama apa yang dibikin? Pertama bicara tentang konsep bisnis, tentang industri, struktur industri, dan cara berbisnis. Intinya sebenarnya adalah produk yang kalian jual. Bicaranya di sana. Ide bisnisnya apa? Itu kalian jelaskan. Makanya materi selanjutnya adalah tentang ide bisnis baru. Gitu. Ide bisnis ini sebenarnya sudah kalian bikin dalam bentuk BMC-nya, cuma kan kalian perlu menuliskan dalam bentuk narasi. Sehingga dari BMC yang kalian buat kemarin, kalian narasikanlah itu menjadi konsep bisnis. Itu tugasnya kalian untuk pertemuan ke-7. Tadi saya sudah taruh namanya di situ ada tugas ide bisnis baru. Jadi idenya sudah ada, kalian sudah bikin BMC-nya, tinggal dinarasikan. Apa saja? Value proposition-nya apa, kemudian key activities-nya apa, key partner-nya siapa saja, gitu ya. Itu kalian jelaskan di sana. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan?